Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Nafisa Dwi Suraningdia dengan NIM 2313409090 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6C. Nah, pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas kembali tentang pengantar dasar-dasar dan manfaat public speaking. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian. Pengertian public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan kepada banyak orang. Nah, contoh public speaking sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita presentasi di kelas, berpidato, mengikuti diskusi, atau menyampaikan pendapat di depan banyak orang. Nah, kemampuan ini sangat penting karena dengan public speaking kita bisa menyampaikan ide dan membuat orang lain memahami apa yang kita maksud. Namun, banyak orang merasa gugup atau takut ketika berbicara di depan umum. Hal itu sebenarnya wajar, tetapi jika kita sering berlatih, kemampuan public speaking kita bisa menjadi baik dan rasa percaya diri juga akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar public speaking. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang efektif. Nah, saat berbicara di depan umum, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu rumit. Dengan begitu, audiens bisa lebih mudah memahami apa yang kita jelaskan. Nah, yang kedua adalah analisis audiens. Artinya, kita harus mengetahui siapa yang menjadi pendengar kita. Misalnya, apakah mereka siswa, guru, atau masyarakat umum. Dengan mengetahui audiens, kita bisa menyesuaikan cara berbicara agar lebih mudah dimengerti. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan waktu. Dalam presentasi, waktu sangat penting. Kita harus bisa mengatur waktu dengan baik agar semua materi dapat disampaikan tanpa terlalu lama atau terlalu cepat. Nah, yang keempat adalah struktur presentasi yang jelas. Biasanya, presentasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pembukaan digunakan untuk memperkenalkan topik. Nah, bagian isi untuk menjelaskan materi dan penutup untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan. Selain itu, dalam public speaking juga penting menggunakan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, dan posisi tubuh. Bahasa tubuh yang baik bisa membuat pembicara terlihat lebih percaya diri dan membuat audiens lebih tertarik untuk mendengarkannya. Kemudian ada juga penggunaan visual seperti slide PowerPoint, gambar, atau video. Visual dapat membantu audiens memahami materi dengan lebih mudah. Hal lain yang penting adalah konsisten suara. Suara pembicara harus cukup jelas, tidak terlalu pelan, dan tidak monoton. Jika suara terlalu datar, audiens bisa merasa bosan. Nah, yang terakhir adalah penggunaan retorika atau cara berbicara yang menarik. Misalnya, memberikan contoh, cerita singkat, atau kata-kata yang bermakna, sehingga audiens lebih tertarik untuk mendengarkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat public speaking. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Ketika seseorang terbiasa berbicara di depan banyak orang,
rasa percaya diri akan meningkat. Nah, manfaat yang kedua adalah melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Karena kita harus menyusun ide dan materi dengan baik. Sebelum menyampaikannya, nah, manfaat berikutnya adalah meningkatkan keterampilan. Dengan public speaking, kita belajar bagaimana cara menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, selain itu, public speaking juga dapat membuka peluang karir karena banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, public speaking juga dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan karena seorang pemimpin harus mampu menyampaikan ide dan mempengaruhi orang lain. Selain itu, kemampuan ini juga dapat membantu membangun personal branding atau citra diri yang baik di depan orang lain. Dan yang terakhir, public speaking juga dapat melatih pengendalian emosi, terutama dalam mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide atau informasi kepada audiens. Kemudian, ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, dan juga membuka berbagai peluang di masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.